Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, perkembangan peradaban Islam tak hanya di Jazirah Arab saja, akan tetapi sampai ke daratan Eropa. Hal ini terbukti dengan adanya Daulah Umayyah yang berada di Andalusia atau Spanyol yang telah membentuk peradaban baru di daratan Eropa. Bagaimana perkembangan peradaban Islam yang ada di Spanyol? Simak video berikut. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, yakni tahun 912 sampai 1013 Masehi. Dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, mengiringi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain dalam bidang peradaban. Sebelum masuknya Islam ke Andalusia, kondisi masyarakat sangat memprihatinkan. Perpolitikan yang sangat kacau dan kekejaman yang dilakukan oleh Raja Roderick membuat masyarakat menjadi menderita. Dengan berlakukannya kewajiban bagi masyarakat Andalusia untuk memeluk agama Kristen, menghilangkan rasa toleransi dalam beragama. Masyarakat yang mayoritas beragama Yahudi harus mau berpindah agama ke agama Kristen dengan ancaman penjara, bahkan hukuman mati bagi yang tidak mematuhinya. Selain itu, dalam hal sosial, masyarakat Andalusia dibagi menjadi 3 kasta atau klasifikasi sosial, terdiri dari golongan agamawan, golongan penguasa atau pemerintah, dan golongan rakyat jelata, sehingga masyarakat sangat menginginkan kehadiran Islam. Setelah penaklukan Panglima Torik bin Ziyad yang mengalahkan Raja Roderick, merubah tatanan kemasyarakatan. Setiap masyarakat memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, memiliki hak untuk menuntut ilmu pengetahuan dan hidup damai. Dalam segi pembangunan, banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat, menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintah Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya adalah Kota Cordoba yang merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang memiliki kecantikan kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba. Ada juga istana Damsyik di sana. Keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Qasir Al-Kabir yang di dalam terdapat gedung-gedung istana yang megah. Rusyafat merupakan istana yang dikelilingi oleh taman yang berada di sebelah barat laut Cordoba. Yang kedua adalah kota Granada, merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitek di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Gaza, Menara Girilda, Al-Zahra, yaitu kota satelit di Bukit Sierra Menera,
Kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air mengalir di tengah masjid, sangat unik dan indah. Di sisi ilmu pengetahuan, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Ash-Shaykh, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal Tadbir al-Mutawahhid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia banyak menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy Ibnu Yaqzan. Tokoh lain yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rushd adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasifah, Kulliyat, Tafsir Urjuza, Kasfu Afillah. Dalam hal sains, pada masa ini banyak bermunculan ilmu-ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Abbas Ibnu Fams terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Aibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair, yang menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania, dan Sisilia. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi, yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Had. Dalam bidang sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun. Melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah, buku ini menjadi tumpuan studi ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Kemajuan yang dicapai di Andalusia bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan banyak faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu heterogenitas komposisi masyarakat di Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Persaingan antara Mulk at-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semuanya bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan, serta adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah, seperti muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Itulah penjelasan singkat mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dalam khazanah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.